Beberapa dari kita mungkin punya pikiran kalau hidup di kota besar itu lebih baik. Tapi akhir-akhir ini muncul cukup banyak ungkapan orang-orang yang justru pengen pindah dari kota besar dan mencari kota alternatif yang katanya lebih damai. Oleh karena itu, kami main ke kota Purwokerto. Di tahun ini, kami punya semacam resolusi kecil untuk lebih sering berkunjung ke kota-kota lain di Indonesia, terutama kota kecil ya, dan mencoba menikmati kota itu secara singkat. Tapi kenapa milih Purwokerto ya? Menurut kami, kota ini tuh sebenarnya cukup unik, karena secara lokasi dia ini nggak terlalu dekat sama ibu kota provinsi, tapi nggak terlalu jauh juga, cuma sekitar 5-6 jam dari Jakarta, 3 jam dari Cirebon, dan bisa diakses pakai mobil atau kereta. Ukuran kota juga sebenarnya gak gede-gede amat, dan katanya tuh cocok buat jadi kota alternatif buat orang yang mau pensiun. Menarik. Bagi kami, cara paling akurat buat berkenalan sama satu kota itu adalah dengan coba ngelilingin pusat kotanya pagi-pagi pakai sepeda. Dengan cara ini, kita bisa ngerasain suasana asli dan suasana ideal kotanya sebelum nanti banyak kendaraan atau sebelum cuacanya panas. Nah, dengan berkeliling di sekitar pusat Purwokerto, yang kami langsung ngerasain itu adalah suasana asli kota Jawa Tengah yang sederhana tapi rapih. Kalau teman-teman ingat, pasti di setiap kota itu ada alun-alun, dan di sekitarnya ada kantor pemerintahan, ada kawasan perdagangan, sama ada masjid raya. Nah, di Purwokerto itu, keempat unsur ini masih tetap dijaga dan masih jadi tempat pusat kegiatan. Konsep keempat unsur ini tuh namanya Catur Gatra Tunggal, yang digunakan di pusat-pusat kerajaan Islam di Pulau Jawa zaman dulu. Di Purwokerto, pasar bisa jadi tempat buat siapa aja. Hal unik lain yang kami temukan di Purwokerto adalah pasar-pasarnya rapi banget. Di sini tuh diatur ya, bagian sayuran, bumbu-bumbu, daging segar, sampai ketenan makanan buat sarapan lucu juga diatur gitu. Dan kayaknya tiap orang tuh selalu punya ritual pergi ke pasar ya pagi-pagi. Ternyata tidak perlu dinas khusus pasar untuk membuat pasar bagus. Ini di bawah siapa tadi? Di Sperindak. Dan yang lebih menariknya, gula pasir 1.000 per kilo. Bener aja sih, salah satu pasar di kota Purwokerto juga katanya dapat penghargaan pengelolaan pasar terbaik se-Indonesia. Bukan liburan keluar kota namanya kalau gak nyobain kuliner khasnya. Yang selalu menarik kalau kita liburan keluar kota lain, itu pasti selalu aja ada makanan khas yang gak ada di tempat lain. Meskipun mungkin makanannya mirip-mirip gitu ya, tapi ada aja gitu bedanya. Pas kami ke Purwokerto, kami nyobain beberapa menu makanan. Kita berangkat dari yang paling unik ya. Yang pertama, ada soto Sokaraja Jalan Bang. Nah, soto ini tuh unik karena kayak campuran dari soto sama kupat tahu. Soalnya ada bumbu kacang dan manis gitu. Nah, kalau yang paling enak, ada yang namanya gudeg besek Pak Bima. Ya sebenarnya kayak gudeg biasa sih, tapi segalanya tuh kayak lebih aja gitu. Lebih enak, lebih gurih, lebih manis, dan emang udah terkenal juga di Purwokerto. Kalau makanan yang paling nyaman, ada yang namanya soun ayam Pak Kartip. Kenapa nyaman? Karena sebenarnya makanan itu nggak terlalu banyak bumbu dan bahan-bahan, cuman ayam, soun, terus ada bumbu-bumbu asin. Tapi enak banget gitu dipakai buat sarapan, apalagi pagi-pagi gitu ya. Kayaknya ada yang kelewat ya. Oh iya, mendoan. Karena kalau ke Purwokerto, hukumnya wajib lah makan mendoan. Kita sering dengar kalau istilah wisata kabupaten itu biasanya ejekan dari orang kota besar ke wisata-wisata kota kecil. Tapi ketika kita nyobain berkunjung ke tempat wisata di daerah Purwokerto tanpa ekspektasi ya, ternyata seru juga loh. Kayak bengong di alun-alun, melihat revitalisasi kota tua di Banyumas, dan foto-foto di sekitar landmark gitu benar sederhana tapi ternyata seru loh. Oh iya, karena lokasi kota ini juga ada di kaki Gunung Slamet, jadi sekitar 30 menit dari pusat kota, kita juga udah bisa berkunjung ke daerah pegunungan, namanya Batu Raden. Ya mirip Lembang sih, tapi enaknya di sini gak macet. Hehe. Kita kadang lupa kalau masih banyak kota-kota lain di Indonesia yang punya kisahnya sendiri. Ya kayak di Purwokerto ini, meskipun kerasanya sederhana, tapi ternyata kota ini sudah memenuhi hampir semua kebutuhan warganya. Bahkan mungkin jauh lebih baik ya dibandingkan kota-kota besar lain yang ada di Indonesia.
Selanjutnya, kita berkunjung ke kota apa lagi ya?